Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang rekayasa perangkat lunak dari resume materi selama perkuliahan. Apa itu rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak itu perangkat komputer atau disiplin ilmu. Rekayasa perangkat lunak itu adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaannya. Pada intinya, komputer science berhubungan dengan teori dan metode yang mendasari sistem komputer dan perangkat lunak tersebut. Kita lanjut. Peran perangkat lunak. Saat ini perangkat lunak memiliki dua peran. Yang pertama itu adalah sebuah produk dan yang kedua itu sebagai kendaraan yang menghantarkan sebuah produk. Menurut Pressman pada tahun 2002. Yang pertama, peran sebagai produk. Peran sebagai sebuah produk itu adalah perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer, tidak peduli apakah perangkat lunak ada dalam telepon seluler, dalam mainframe komputer. Yang kedua, peran mengantarkan sebuah produk. Peran sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk merupakan transformer informasi yang memproduksi, mengatur, memperoleh, memodifikasi, menampilkan atau menyebarkan informasi yang dimana pekerjaan ini dapat menjadi sederhana, dijadikan jadi bit tunggal. Itu kita lanjut. Proses perangkat lunak merupakan serangkaian kegiatan dan hasil-hasil relevan yang menghasilkan perangkat lunak. Bisa dilihat pada gambar, di situ ada proses di mana membuat suatu aplikasi atau suatu perangkat lunak. Yang pertama itu adalah spesifikasi perangkat lunak, fungsional perangkat lunak, dan batas kemampuan operasinya harus didefinisikan, seperti ada perangkat lunak Android dan iOS itu berbeda. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak, yaitu meminta perangkat lunak yang memenuhi spesifikasi tersebut harus dipenuhi, misalnya harus RAM 4 GB atau berapanya. Yang ketiga, validasi perangkat lunak. Perangkat lunak harus divalidasi untuk menjamin bahwa perangkat lunak melakukan apa yang diinginkan oleh pelanggan, bisa dengan testing. Yang keempat, evolusi perangkat lunak. Perangkat lunak harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah, karena teknologi itu bakal berubah mengikuti zaman. Oleh karena itu harus ada evolusi perangkat lunak atau pengembangan. Kita lanjut. Di sini proses juga punya model proses. Model proses perangkat lunak merupakan deskripsi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak yang dipresentasikan dengan sudut pandang tertentu. Seperti pada gambar, di situ dia memberikan alur dan sudut pandang. Yang pertama itu ada model air terjun atau waterfall. Model ini dikenal sebagai model air terjun atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Tahap pertama dari model memetakan kegiatan pengembangan dasar, yaitu analisis dan definisi persyaratan, pelayanan, batasan, dan tujuan sistem ditentukan melalui konsultasi dengan user sistem. Yang kedua, perancangan sistem dan perangkat lunak. Proses perancangan sistem membagi persyaratan dalam sistem perangkat keras atau perangkat lunak. Kita lanjut, implementasi dan pengujian unit. Ini adalah testing. Yang keempat, integrasi dan pengujian sistem. Yang kelima, operasi dan pemeliharaan. Kita lanjut. Ini adalah model waterfall, definisi persyaratan, perancangan sistem dan perangkat lunak, implementasi, pengujian, dan maintenance. Nah, di sini seperti air terjun ya, dari atas ke bawah dan naik lagi. Lanjut, perkembangan RPL. Selama masa awal era komputer, perangkat lunak dilihat hanya sebagai suatu permenungan. Pemrograman komputer menjadi seni di mana di situ terdapat banyak metode yang sistematis. Era kedua evolusi sistem komputer meliputi dekade pertengahan tahun 1960 dan 1970-an. Dan di sini ada tabel perkembangan RPL-nya. Teman-teman bisa lihat tahun awal, era kedua, era ketiga, dan era keempat. Kita lanjut. Analisis pemahaman lengkap mengenai persyaratan perangkat lunak sangat penting bagi keberhasilan usaha pengembangan perangkat lunak. Tidak peduli bagaimana perangkat lunak dirancang atau dibutuhkan, program yang dianalisis dan ditentukan secara tidak baik akan mengecewakan pemakainya dan akan membawa kegagalan bagi pengembangnya. Nah, dari sini analisis itu berperan penting apabila kita membuat suatu produk atau perangkat lunak. Kita tuh harus melakukan analisis apakah ini tepat guna ataukah ini sudah sesuai dengan kebutuhan user dan lain-lain. Tugas analisis merupakan sebuah proses penemuan, perbaikan, pemodelan, dan spesifikasi.
Ruang lingkup perangkat lunak yang secara mendasar dikembangkan oleh rekayasa sistem dan diperbaiki selama perencanaan proyek perangkat lunak diperbaiki secara detail. Nah, contohnya seperti ada bugs atau yang ada logika yang salah seperti itu. Lanjut, prinsip-prinsip analisis. Tiap metode analisis memiliki titik pandang yang unik, tetapi semua metode analisis dihubungkan oleh serangkaian prinsip operasional yang dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Dominan informasi dari suatu masalah harus dipresentasikan dan dipahami. Yang kedua, fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan. Yang ketiga, tingkah laku perangkat lunak harus diwakilkan. Yang keempat, model-model yang menggambarkan informasi, fungsi, dan tingkah laku harus dipecah-pecah dalam suatu cara yang membongkar suatu detail dalam bentuk lapisan atau hierarki atau struktur. Yang kelima, proses analisis harus bergerak dari informasi datar ke detail dan implementasi. Lanjut, kita masuk ke tahap desain. Desain adalah langkah pertama dalam fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem rekayasa, menurut Taylor dalam Pressman 2002. Desain dapat didefinisikan sebagai proses aplikasi berbagai teknik dan prinsip bagi tujuan mendefinisikan suatu perangkat lunak, suatu proses atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi fisiknya. Seperti pada gambar, biasanya desain itu adalah tahap awal, ide atau brainstorming, hasil dari brainstorming teman-teman. Kita mau buat apa nih? Kita harus bikin desainnya dulu, dan nanti dari desain itu kita bakal bikin sebuah mockup yang nanti bakal dikasih ke user. Nah, tak lupa desainnya harus bekerja sama langsung dengan developer, bisa biar tahu desain itu bisa diimplementasi nggak. Seperti itu. Kita lanjut. Yang pertama itu ada desain data, menghasilkan transformasi model domain informasi yang dibuat selama analisis ke dalam struktur data yang akan diperlukan untuk mengimplementasikan perangkat lunak. Itu ada ERD atau Entity Relation Diagram. Dan yang kedua, desain arsitektur itu menentukan hubungan di antara elemen struktural utama dari program. Yang ketiga ada desain interface, menggambarkan bagaimana perangkat lunak berkomunikasi dalam dirinya sendiri dengan sistem yang beroperasi dengannya dan dengan manusia yang menggunakannya. Interface itu lebih ke tampilan ya, jadi tampilan dari software yang bakal digunain sama usernya, dan juga di dalamnya dia akan interaksi kemana aja. Yang keempat ada desain prosedural. Ini adalah elemen-elemen struktural dari arsitektur program ke dalam suatu deskripsi prosedur dari komponen perangkat lunak. Kita lanjut. Desain untuk sistem real time. Real time disebut juga dengan sistem waktu nyata atau waktunya tuh sesuai gitu loh. Apabila kita melakukan sesuatu hal itu sama dengan keadaan di dunia nyata. Sistem real time itu adalah sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika respon komputer melewati batas waktu tersebut, maka terjadi degradasi performansi atau kegagalan sistem. Batasan waktu yang dimiliki oleh real time system ini dibagi atas hard real time, soft real time, dan firm real time. Kita lanjut. Sistem hard real time. Sistem hard real time itu dibutuhkan untuk menyelesaikan critical task dengan jaminan waktu tertentu. Jika kebutuhan waktu tidak terpenuhi, maka aplikasi akan gagal. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari ada sistem pengontrol pesawat terbang. Itu dia tidak boleh terlambat sama sekali. Apabila tidak terkontrol itu bakal bahaya, bisa membuat kecelakaan mungkin, atau yang lebih parah lagi. Kita lanjut. Sistem soft real time. Komputasi soft real time memiliki sedikit kelonggaran. Dalam sistem ini, proses yang kritis menerima prioritas lebih daripada yang lain. Walaupun menambah fungsi soft real time ke sistem time sharing mungkin akan mengakibatkan ketidakadilan pembagian sumber daya. Karena kan dia soft ya, jadi dia akan lebih dulu ke si hard, baru ke si soft. Itu contohnya itu adalah alat penjual atau pelayanan otomatis. Jika mesinnya menggunakan sistem ini telah lama digunakan, maka mesin tersebut akan mengalami penurunan kualitas. Kayak seperti HP biasanya kalau kita pakai udah lama tuh bakal lemot kan. Nah, seperti itu contohnya. Kita lanjut. Semi hard real time system atau semi soft ya. Metode ini menggabungkan antara hard dan semi, dengan demikian waktu deadline-nya lebih pendek jika dibandingkan dengan soft real time. Terus ada interactive deadline, itu waktu deadline-nya bisa ditawar. Habis itu ada probabilistik atau statistik, dan yang keempat ada intelligence RTS. Lanjut.
tadi kita udah ngomongin apa itu RPL, cara ngedesainnya, dan bagaimana cara analisisnya. Nah, kita masuk ke teknik pengujian perangkat lunak. Karena pengujian itu penting apabila aplikasi udah dibangun atau perangkat lunaknya udah dibangun tanpa diuji, itu akan bahaya, akan bisa ngasih kerugian secara ekonomi dan juga kecewanya user gitu. Jadi misalnya tiba-tiba nanti aplikasinya tidak bisa menjalankan perintah yang padahal sebenarnya harusnya bisa gitu loh. Nah, kita lanjut ya. Teknik pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan mempresentasikan spesifikasi, desain, dan penggunaan. Nah, di sini kemampuan perangkat lunak itu adalah elemen sistem dan biaya yang muncul akibat kegagalan perangkat lunak. Makanya itu kita harus melakukan pengujian. Kita lanjut. Kita tuh punya dua macam pendekatan tes. Yang pertama itu adalah black box testing. Yang pertama ini adalah test case. Ini bertujuan untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya. Apakah pemasukan data dan keluaran itu telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Misalnya teman-teman input data nih, misalnya dikasih deh input barang, misalnya beli permen dengan harga satu bungkusnya itu 5.000, misalnya beli 2 harusnya kan 10.000. Nah, kalau misalnya pas di testing ada yang salah jadi 15.000 kan itu bahaya, bisa dibilang itu penipuan. Intinya user tuh bakal kecewa. Yang kedua, white box testing adalah meramalkan cara kerja perangkat lunak secara rinci, karena logical path atau jalur logikanya itu perangkat lunak akan dites dengan menyediakan test case yang akan mengerjakan kumpulan kondisi atau pengulangan secara spesifik. Itu dia lebih menentukan lagi kan. Kalau black box itu kan dia cuman input outputnya aja kan dengan cara biasa aja. Nah, kalau pakai white box ini dia bisa berulang-ulang secara spesifik biar tahu juga nih performanya kalau misalnya udah banyak dia bakal lemot atau gimana ya, seperti itu. Makanya kan dibilang diambil bahwa si white box ini merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Dari black box testing kita harus langsung ke kita harus juga menggunakan white box testing ini biar apa ya, istilahnya tuh biar pasti gitu loh bahwa aplikasi kita tuh dengan performa yang data yang banyak kita masukin dia juga bisa gitu loh. Nah, jadinya kan aplikasinya berguna dan efisien seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada object oriented software engineering. Ini biasanya berkaitan dengan codingan. Yang pertama itu objek dapat dikategorikan, digambar, diatur, digabungkan, dan dimanipulasi dan diciptakan. Dengan demikian tidak mengherankan jika usulkan pandangan berorientasi objek untuk pembuatan perangkat lunak komputer abstraksi yang dimodelkan dunia dengan cara membantu kita untuk lebih memahami dan mengendalikannya. Biasanya object oriented itu dia fungsinya tuh terpisah-pisah dan bisa dipanggil gitu jadi satu. Jadi nggak perlu dalam satu tempat kita bikin semua fungsinya, dan kalau nanti kita maintenance itu agak susah karena biasanya kan kalau kodenya banyak bakal nyampur kan. Nah, dengan sistem OOP ini kita bisa bikin satu-satu fungsinya. Nah, nanti kita bisa panggil tuh, dan juga fungsi itu gak cuma bisa buat satu aja, bisa buat yang lainnya. Jadi kita nggak perlu banyak effort untuk menulis kode yang banyak. Kita tinggal pakai aja nih satu fungsi yang bisa dipakai buat semuanya tanpa harus mengulanginya. Kan ini jatuhnya lebih tepat waktu, lebih menghemat waktu, efisien juga, dan memudahkan pekerjaan seperti itu. Nah, gitu aja teman-teman yang saya bisa sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jangan lupa tetap belajar, karena belajar itu nggak akan ada habisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.